Dan pemirsa, kita langsung saja membahas banjir yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Sudah bergabung bersama dengan kami ada Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta, Muhammad Yohan. Selamat sore Pak Yohan. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, Pak Yohan, bisa diupdate kepada kami catatan BPBD, total sebetulnya ada berapa wilayah Pak, RT maupun wilayah gitu ya yang terendam banjir akibat hujan sejak kemarin, dan daerah mana saja sebetulnya yang paling terdampak dan saat ini masih terendam? Baik Mbak Anissa, sampai dengan pukul 3 ini ada 115 RT dan 16 jalan yang tergenang ya. Ini sudah mulai surut. Sementara situasi tadi siang pukul 12 itu ada 149 RT dan sekitar 20 ruas jalan yang tergenang ya. Untuk saat ini sudah mulai surut. Ini sudah di angka 115 RT dan 16 jalan yang tergenang. Dan ini yang terbanyak itu yang tergenang itu di wilayah Jakarta Selatan ya, ada 51 RT. Kemudian di wilayah Jakarta Barat ini ada 33 RT yang tergenang ya. Juga ada di wilayah Jakarta Timur ini ada 31 RT yang tergenang. Kemudian untuk lokasi pengungsian saat ini ada 2 lokasi yang memang cukup statis ya. Ini ada di Pejaten Barat, di Musola Alinaya itu ada 72 jiwa, dan di Kuningan Barat masih di Jakarta Selatan itu di Masjid Baitul Salam ada 50 jiwa ya yang mengungsi. Sementara itu untuk jalan yang sudah surut itu di Jalan Ciledug Raya itu sudah surut ya. Kemudian Jalan Ciledug Raya ini meliputi 4 titik ya yang ada di Seskoal, di ITC, dan di pom bensin Shell di Kelurahan Ulu Jami. Jadi kira-kira seperti itu. Dan untuk pengerahan personil memang sudah sejak pukul 11 malam itu kita sudah bersiap ya, karena memang diprediksi pukul 3 itu air itu akan sampai ke Jakarta, dan memang betul itu mulai terjadi genangan itu di sekitar pukul 2 dan pukul 3 dini hari ya. Itu sudah mulai tergenang. Artinya memang sudah terdeteksi sejak awal begitu, dan juga yang paling parah artinya yang paling banyak terdampak wilayahnya adalah di Jakarta Selatan, seperti yang terjadi juga selain pemukiman ini tampaknya air juga merendam sejumlah ruas jalan ini Pak Yohan. Salah satunya adalah underpass Mampang yang tadi kita lihat begitu ya di tayangan kami. Underpass Mampang ini tampak sangat terendam. Sebetulnya apa upaya yang sudah dilakukan oleh BPBD agar air segera surut, karena memang ini sangat terkendala begitu ya bagi masyarakat yang ingin melintasi, juga sempat terhenti, tidak bisa melewati jalur tersebut. Baik, ini juga terkait dengan kapasitas saluran air ya yang mampu ditampung rata-rata di Jakarta. Kemampuan Jakarta itu untuk menampung saluran airnya itu pada angka 150 mm curah hujan per hari ya, yang terjadi sejak tadi malam itu sampai titik puncaknya bahkan sampai 264 mm per hari ya. Itu mengakibatkan kita sudah memprediksi bahwa ini air akan meluap, karena memang curah hujan di sekitar Jakarta itu juga cukup tinggi ya. Jadi ada 2 hal, satu di wilayah Jakarta sendiri memang curah hujannya tadi sudah disebutkan ya cukup tinggi, tapi di daerah sekitar Jakarta pun memang di Bodetabek ya, ini memang curah hujannya cukup tinggi. Dari Jawa Barat terutama ini di wilayah sekitar Cianjur, Bogor, Depok, ini memang curah hujannya cukup tinggi ya. Dan imbasnya adalah apa yang terjadi tadi malam secara berangsur-angsur ini akan berefek kepada aliran 13 sungai yang ada di Jakarta, sehingga bisa dilihat ini di data memang sebelum masuk ke Teluk Jakarta ini air itu akan banyak terkonsentrasi di wilayah Jakarta Barat ya. Tadi disebutkan ada 31 RT yang memang masih tergenang ya, karena memang masih
menunggu surut ke wilayah Teluk Jakarta. Yang cukup disyukuri adalah bahwa pada hari ini tidak terjadi rob ya, karena apabila terjadi rob ini akan ditambah lagi nih faktor genangan yang cukup cukup konsekuen ya, bahwa airnya itu akan tertahan di wilayah masuk Teluk Jakarta. Jadi hari ini memang tidak terjadi rob. Ini murni karena memang curah hujan di Jakarta tinggi atau biasa dikenal sekarang dengan hujan lokal, dan tentunya efek dari kiriman ya, atau banjir kiriman. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, oke, itu faktor penyebabnya begitu ya, sehingga memang apakah artinya seperti kembali kepada pertanyaan saya tadi begitu, ini di layar sudah tampak ini adalah kondisi di underpass Mampang begitu, karena memang airnya cukup tinggi begitu berada di sana, sehingga memang upaya yang dilakukan seperti penyedotan air pun sulit begitu ya untuk membuahkan hasil yang cukup signifikan, begitukah Pak Yohan? Betul, jadi dari rekan-rekan dari Dinas Sumber Daya Air, saya sudah terkonfirmasi ya bahwa memang tidak ada pompa yang tidak beroperasi gitu, dan pompa yang dialihkan, yang dirotasi ke lokasi-lokasi tertentu seperti tadi yang ditunjukkan ya, itu memang kondisinya cukup sulit ya untuk dilakukan penyedotan pada titik tertentu, karena nanti air itu malah akan balik ke lokasi tersebut ya, ke titik tersebut, karena memang ketinggian airnya malah jadi lebih rendah daripada permukaan genangan ya, sehingga itu tidak optimal untuk dilakukan. Namun demikian, protap untuk penanggulangan genangan ini memang ada beberapa tahap ya. Umumnya kita menggunakan pompa stasioner, pompa-pompa besar yang tersebar di berbagai wilayah ya, itu Dinas Sumber Daya Air, rekan-rekan itu banyak sekali memiliki pompa ya, dan infonya memang hari ini tidak ada yang bermasalah, semua aktif. Kemudian juga setelah itu dilakukan, ada juga yang namanya pompa mobile ya, ini biasanya digerakkan oleh pasukan biru dari Dinas Sumber Daya Air. Bahkan jika masih kurang juga kapasitas pompanya, atau memang dengan pertimbangan khusus lokasi terdekat, rekan-rekan dari Diskul Karmat juga bisa mengerahkan mobil pemadam dan mengalih fungsikannya untuk fungsi penyedotan genangan ya. Namun demikian, lagi-lagi perbedaan lokasi dan bentang alam ini menimbulkan kesulitan-kesulitan tertentu ya, yang mengakibatkan walaupun pompa sudah diatur protapnya sedemikian rupa, layer per layer, namun demikian tidak serta-merta itu bisa dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu. Oke, cukup kompleks ya. Itu, Mbak. Iya, cukup kompleks tantangan untuk kemudian kompleks, tapi bisa menangani. Kita sudah ada protapnya, Mbak. Iya. Oke. Sudah ada Kompleks protapnya, sekali. petugasnya juga tidak ada yang absen hari ini. Memang walaupun hari Minggu, karena sudah terinfo dari tadi malam, semua sudah standby di posisi tugasnya masing-masing. Oke, dalam hal ini saja maksudnya para petugas begitu sudah waspada dan juga sudah siaga. Bagaimana kemudian ketika memang hal tersebut cukup terjadi secara mendadak begitu ya, ketika sudah siaga pun banjir pun masih tidak bisa terhindarkan begitu. Nah, tapi Pak Yohan berbicara selain berbicara dari ruas jalan, kita berbicara pada pemukiman begitu. Bagaimana dengan warga yang terdampak saat ini, jumlah korban yang mengungsi begitu, warga-warga yang mengungsi maksud kami, maupun juga dari bantuannya, apakah juga adakah yang kemudian memerlukan bantuan khusus saat ini? Ada sekitar 300 sampai 400 titik pengungsian yang memang kami siapkan ya. Namun demikian, kalau ditanya jumlah pastinya, karena memang ada perbedaan kecenderungan pengungsi pada saat terjadinya banjir, ini memang datanya sangat dinamis ya, karena umumnya warga yang tergenang itu atau yang terdampak banjir biasanya kalau sudah surut itu segera secepat mungkin kembali ke rumahnya masing-masing. Bahkan di wilayah-wilayah tertentu ini banyak warga, seperti misalnya di wilayah Kampung Melayu ya, mereka lebih memilih untuk tinggal di tempat tinggalnya masing-masing apabila terjadi genangan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan untuk bantuan tentunya dari tadi subuh ya sudah kita salurkan ya, karena kita memang ada petugas piket BPBD yang memang
siaga 24 jam itu menyegerakan apabila ada warga membutuhkan, kita mendahulukan untuk mengirimkan logistiknya. Dan apabila masih dibutuhkan lagi, Ya. rekan-rekan dari dinas sosial akan melanjutkan untuk memberikan bantuan logistik kepada warga ya. Jadi ini lapis berlapis, Ya. langkah-langkahnya sudah dilakukan. Oke. Kita sudah bersiaga ya. Namun demikian apabila memang curah hujannya sudah Ya. sangat-sangat melewati kapasitas daya tampung Ya. umum, ini memang sudah dapat dipastikan akan terjadi genangan ya. Dan kita semaksimal mungkin, seoptimal mungkin dengan semua perlengkapan dan infrastruktur yang ada, kita percepat supaya genangan ini tidak lama ya. Baik. Kira-kira seperti itu Mbak Nisa. Oke, baik, tentu kita harapkan bahwa banjir di Jakarta dapat segera surut dan penanganannya juga segera signifikan dilakukan, begitu dapat dilakukan secara optimal. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan Kapus Datin BPBD Muhammad Yohan. Salam sehat selalu selamat kembali Terima kasih. melanjutkan aktivitasnya.